Dan kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat semakin menemui titik terang. Satu persatu kebenaran mulai terungkap. Walau begitu masih terdapat berbagai tanda tanya yang belum terjawab. Termasuk siapa dalang dari insiden polisi tembak polisi ini sesungguhnya. Lantas seperti apa perkembangannya? Mari kita bongkar. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Verdi Sambo dibawa ke Markas Brimob di Kelapa II Depok Sabtu 6 Agustus 2022. Sambo dibawa ke Markas Brimob untuk menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh Inspektorat Khusus Polri. Ia diduga tidak profesional dalam olah tempat kejadian perkara atau TKP insiden penembakan Brigadir J. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa Sambo diduga berperan dalam mengambil rekaman CCTV yang berada di rumah dinasnya. Namun Dedi belum menyatakan dengan terperinci perihal keterlibatan Sambo dalam pengambilan CCTV dan dugaan ketidakprofesionalan dalam kasus ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa aksi pengambilan dekoder CCTV di TKP dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice atau menghambat upaya penegakan hukum. Selain melanggar kode etik, pelaku juga dapat dikenakan pelanggaran pidana. Mahfud juga mengatakan bahwa pelanggaran etik dan pidana bisa diproses bersama-sama. Adapun bentuk upaya dalam menghalangi proses hukum bisa bermacam-macam. Misalnya membantu menyembunyikan alat bukti atau tersangka, menghilangkan atau merusak dokumen, hingga membantu pelarian diri tersangka dalam proses pemeriksaan dan penyidikan. Ancaman pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan menghalangi proses hukum tercantum dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal ini tertulis hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.500.000. Meskipun sudah dibawa ke Mako Brimob Polri, Jenderal Bintang 2 ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Inspektorat Khusus hanya berwenang mengusut dugaan pelanggaran etik, sementara tim khusus yang berhak menetapkan status tersangka. Sebuah temuan yang cukup mengejutkan terungkap. Ditemukan sebuah lubang di bagian belakang kepala Brigadir J hingga ke hidung. Lubang ini diduga merupakan jalan peluru yang ditembakkan dari kepala belakang hingga menembus keluar hidung. Namun lubang ini sebelumnya ditutup oleh lem. Dokter forensik Budi Sohendar mengatakan bahwa adanya lem di kepala jenazah Brigadir J bisa saja untuk memperbaiki suatu kerusakan jaringan. Walau begitu, Budi tidak menjelaskan secara rinci perihal jenis lem yang umumnya digunakan dalam suatu otopsi. Di sisi lain, temuan lem ini mengejutkan dokter forensik lainnya, karena biasanya luka hasil pemeriksaan forensik selalu dijahit tak pernah dilem. Terlebih karena bentuknya seperti hendak ditutupi dengan rambut bagian belakang. Temuan ini menimbulkan tanda tanya baru, yakni mengapa kondisi kepala bagian belakang Brigadir J tidak diinfokan setelah proses otopsi pertama. Alih-alih menjelaskan hal ini, polisi hanya menjelaskan luka di hidung Brigadir J adalah akibat goresan peluru. Padahal luka ini berasal dari dugaan tembakan dari arah belakang kepala yang menembus hingga ke hidung. Sedangkan menurut kronologi yang disampaikan polisi, insiden penembakan terjadi secara berhadap-hadapan. Dalam proses otopsi kedua, otak Brigadir J ditemukan berpindah. Menurut dokter forensik, hal ini merupakan hal yang wajar, sebab dalam proses otopsi, semua organ akan diambil untuk diukur, ditimbang, dan diperiksa untuk mencari apakah ada kelainan atau tidak. Organ otak dimasukkan ke dalam perut untuk memudahkan dan mempercepat rekonstruksi jenazah agar dikembalikan ke pihak keluarga dalam keadaan baik dan utuh. Selain itu, organ otak bersifat lebih mudah membusuk dan mencair. Kondisi ini akan menyebabkan otak yang membusuk merembes dan keluar dari rongga kepala melalui bekas potongan tulang tengkorak. Namun hal mengganjal yang dijumpai dalam otopsi kedua ini adalah keberadaan pankreas dan kantung kemih milik Brigadir J. Dr. Ade Firmansyah mempertanyakan, apakah kedua organ ini dilepas lalu dikembalikan pada otopsi pertama atau sengaja dihilangkan? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyampaikan kronologi sementara kasus kematian Brigadir J. Kronologi ini berdasarkan temuan-temuan baru yang berhasil diperoleh. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi bukti yang menunjukkan kalau Irjen Verdi Sambo tiba di Jakarta sehari lebih awal dibanding sang istri dan rombongan. Bukti-bukti ini berupa foto-foto kegiatan Sambo bersama Putri Chandrawati dan para ajudan di Magelang, Jawa Tengah.
Lebih lanjut, Damanik menjelaskan bahwa Sambo tiba di Jakarta Kamis 7 Juli 2022. Sedangkan sang istri bersama rombongan termasuk Baradae dan Brigadir J tiba di Jakarta Jumat 8 Juli 2022. Sebelum insiden penembakan terjadi, CCTV merekam Ferdi Sambo tiba lebih dulu di kediaman pribadinya Jumat sore di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Saat itu yang masuk bersama seorang ajudan dan petugas PCR, Damanik menduga kalau petugas PCR ini sengaja dipersiapkan karena rombongan Putri Chandrawati akan tiba. Dalam rombongan ini terlihat Brigadir J Baradae ajudan bernama Ricky dan seorang asisten rumah tangga. Sesampainya di rumah pribadi, Brigadir J dan Baradae terekam sedang menurunkan barang-barang dari dalam mobil. Di saat yang sama, Putri langsung masuk ke dalam rumah untuk melakukan tes PCR yang selanjutnya diikuti Brigadir J, Baradae, dan seorang asisten rumah tangga. Setelah merampungkan tes PCR, semua orang ini duduk bersantai di depan rumah pribadi Ferdi Sambo. Berdasarkan kesaksian kekasih Brigadir J, Vera Simanjuntak ketika sedang bertelepon dengan Brigadir J dan orang-orang ini sedang beristirahat dan terdengar tertawa bersama. Mereka berangkat menuju rumah dinas. Beberapa saat kejadian, Ferdi Sambo terekam CCTV berjalan keluar dari rumah pribadinya. Setelah beberapa menit meninggalkan rumahnya, mobil Sambo terlihat berjalan menuju rumah dinas. Berdasarkan keterangan yang diperoleh Komnas HAM, saat itu Sambo ditelepon sang istri lantaran adanya insiden penembakan yang menewaskan Brigadir J. Setelah ditetapkan sebagai tersangka 3 Agustus 2022 lalu, Baradae Richard Eliezer dihadapkan dengan serangkaian proses pemeriksaan. Melalui pengacaranya, Doli Payumara mengungkapkan bahwa Baradae mendapat perintah dari atasannya untuk menembak Brigadir J. Informasi ini diperoleh berdasarkan keterangan Baradae saat menjalani proses pemeriksaan dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan di Barreskrim Polri. Atasan yang dimaksudkan ini adalah atasan langsung dari Baradae yang ia jaga. Kendati demikian, Diolipa tidak menyampaikan secara detail siapa sosok atasan langsung yang dimaksud. Dilansir dari berbagai sumber, sosok Irjen Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan berada di lokasi saat peristiwa naas ini terjadi. Jika informasi ini benar, berarti kedua petinggi Polri ini tahu dengan persis kronologi kejadian yang sebenarnya. Kendati demikian, informasi ini perlu dikaji kebenarannya.